Rusia hancurkan gudang Ukraina penyimpanan rudal-rudal canggih Amerika Serikat. Pasukan Rusia menyerang dan menghancurkan kapal perang milik Ukraina di Odessa. Selain itu, serangan Rusia juga dilaporkan menghancurkan gudang senjata tempat Ukraina menyimpan rudal-rudal kiriman Amerika Serikat atau AS. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Gudang senjata itu disebutkan menyimpan rudal canggih buatan Amerika Serikat yang bisa dipakai untuk menembak kapal-kapal dengan target jarak jauh, sebagaimana dilansir dari Sputnik News pada Senin 25 Juli. Selain itu, kata Rusia, dihancurkan pula semacam pembangkit energi yang biasa dipakai Ukraina untuk memodifikasi dan memperbaiki kapal-kapal perang mereka. Namun sayangnya, Kemhan Rusia tidak merincikan spesifik jenis kapal perang yang dihancurkan itu. Namun kata juru bicara Kemhan Rusia, Maria Zakharova, serangan terhadap kapal perang itu dilakukan dengan tembakan cepat bertubi-tubi. Rudal-rudal Harpoon merupakan rudal canggih yang diproduksi Boeing di Amerika Serikat yang dikerjakan dengan dukungan Washington dengan pesanan berbagai jenis senjata lainnya. Rudal ini bisa membawa hulu ledak yang bobotnya 225 kg dan menjangkau target hingga 250 km jauhnya. Moskow berkali-kali meminta agar Barat menyetop mengirim senjata ke Ukraina dengan dalih bahwa bisa jatuh ke tangan orang yang salah. Menurut Rusia, bantuan senjata yang terus dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya ke Ukraina justru akan memperlama terjadinya perang. Namun diketahui bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama ini meminta bantuan termasuk senjata dari NATO dan Amerika Serikat. Hal itu, kata dia, yang membantu mereka bisa bertahan menahan serangan Rusia selama ini. Pemimpin negara NATO ini sebut Barat gagal, Rusia makin gagah. Perdana Menteri atau PM Hongaria Viktor Orban mengatakan Uni Eropa membutuhkan strategi baru untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Ia mengatakan hanya negosiasi langsung antara Kremlin dan Amerika Serikat yang dapat membawa perdamaian. Karena Rusia menginginkan jaminan keamanan, perang ini hanya dapat diakhiri dengan pembicaraan damai antara Rusia dan Amerika, kata Orban dalam pidatonya di Rumania akhir pekan lalu, mengutip New York Post. Pada hari ke-150 setelah serangan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari, Orban berpendapat bahwa kemenangan militer Ukraina tidak mungkin cukup sebab menurutnya tentara Rusia memiliki dominasi asimetris. Ia juga mengatakan deretan sanksi Barat gagal menahan agresi Rusia yang lebih buruk lagi, memicu lonjakan harga energi yang membantu Eropa di ambang resesi. Ini menyebabkan beberapa pemerintah benua itu, termasuk Italia dan Inggris, runtuh layaknya domino. Kami duduk di dalam mobil yang keempat bannya bocor. Sangat jelas bahwa perang tidak dapat dimenangkan dengan cara ini, kata Orban. Pimpinan itu menegaskan bahwa Hongaria, salah satu anggota aliansi NATO, tidak akan terlibat dalam perang Ukraina-Rusia. Orban yang negaranya mendapat lebih dari 60% minyaknya dari Rusia telah memblokir sanksi Uni Eropa yang akan menghentikan semua penjualan energi Rusia ke Eropa. Orban telah mengatakan sebelumnya bahwa Hongaria tidak mau mendukung embargo UE atau pembatasan impor gas Rusia, karena itu akan merusak ekonominya yang sekitar 85% bergantung pada impor gas Rusia. Ia juga mengatakan ancaman resesi ekonomi membayangi seluruh Eropa. Saat ini juga menimbulkan resiko bagi ekonomi Hongaria. Analis memproyeksikan pertumbuhan PDB
akan melambat menjadi sekitar 2,5% tahun depan. Kita harus mencapai kesepakatan baru dengan Uni Eropa. Pembicaraan keuangan ini sedang berlangsung dan kita akan mencapai kesepakatan, katanya. Mengutip Reuters, perselisihan atas pemeliharaan euro dan dana UE telah membebani mata uang foreign dalam beberapa pekan terakhir, sebab investor menjual mata uang di tengah sentimen global yang memburuk. Hal ini memaksa pemerintah Orban untuk mengumumkan langkah untuk memotong defisit anggaran serta menghapus batas harga selama bertahun-tahun pada gas dan listrik untuk rumah tangga dengan penggunaan yang lebih tinggi. Orban mengatakan mempertahankan batas harga akan menelan biaya lebih dari 2 triliun foreign untuk anggaran tahun ini saja.